ada yang nge-share live malah waktu itu juga kayak lagi live apa ada yang nge-share live gitu, kita nih ke orang ini biar orang ini masuk, oh bener ditonton gitu. Contohnya seperti apa yang pas AA di-share atau AA pas nge-live apa jadi sampai itu orang endorse ya bisa ngerekrut si AA gimana itu pas gimana itu pas kata-kata apa pas ngobrol apa sih? Kalau buat itu sih gara endorse itu cuman gara-gara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat dengan YouTube-nya channel Ugay Sugi. Biasa sahabat saya di sini akan mengajak ngobrol dengan customer Grab atau pelanggan Grab setia. Mudah-mudahan kita ngobrol daripada ngantuk sahabat, daripada jenuh, kita akan berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi sahabat sekalian. Siapapun orangnya di dalam, mau kecil, mau gede, mau anak-anak, yang penting dicari ilmunya sahabat. Oke, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe YouTube-nya channel Ugay Sugi. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam Pak. Siap. Ya ngobrol-ngobrol gimana selama ini dengan Grab-nya? Alhamdulillah baik sih, ininya apa pelayanannya baik, bagus. Siap. Udah berapa lama langganan setia Grab? Oh udah lama sih, 2 tahun 3 tahunan udah lama. Oh subhanallah. Pokoknya mah Grab di juara di jalanan gitulah ya. Juara Grab. Kira-kira apa aja ini kan ngobrol-ngobrol kita ya mungkin ya tahu mengetahui lah ya dengan zaman era globalisasi lah ya, atau era globalitas atau era digital mungkin lah ya, zaman milenial. Kira-kira apa aja yang diketahui sama si A untuk berbagi dengan pribadi saya dan umumnya mungkin untuk sahabat sekalian. Nah, kalau mungkin ya dari saya kan sekarang di zaman sekarang nih banyak bisnis gitu loh. Betul. Nah, banyak bisnis untuk kayak yang pelajar gitu, yang ya masih pelajar yang mau uang tambahan bisa cari di situ sih menurut saya, atau bisa lewat kayak Bapak bikin channel YouTube atau TikTok gitu. Nanti juga bisa ngasilin uang sih kalau TikTok, snap video kayak gitu banyak. Gitu. Itu posisinya seperti kita bikin YouTube aja gitu lah ya. Iya, sama kayak bikin video-video gitu sih kalau di TikTok, di snack video ya bikin video gitu, cuman durasi videonya agak sedikit beda sama di YouTube bisa berapa puluh menit kan. Kalau di TikTok saya tahu mah cuman apa 6 menit lah ya. Itu kira-kira untuk diketahui sama pribadi mungkin anak-anak baru gede lah ya, kira-kira detailnya seperti apa dari awal mulanya untuk bisa dari nol sampai step by stepnya untuk sampai menghasilkan money gimana? Menurut saya sih dari kalau main TikTok ya, saya main TikTok itu dari konten awalnya tuh ya konten yang kayak banyak mengundang komenan atau pertanyaan gitu Pak. Jadi bikinnya tuh ya, jadi kalau nggak salah tuh TikTok kalau banyak yang komen itu viewersnya juga naik gitu biasanya. Jadi bikin TikTok teh supaya orang lain komen gitu maksudnya? Ya awalnya sih saya mah cuman kayak iseng doang gitu main TikTok kayak gitu, wah rame nih masuk followers kayaknya, terus ada satu kayak manajemen lah ngundang saya, Kak mau masuk ini enggak. Di situ diarahin tugas kakak cuman buat kalau ada endorse atau paid promo itu kakak kerjain dari kita, ntar dibayarnya, terus ada yang misalkan nyarinya bulanan itu ngambil live gitu. Yang targetnya 52 jam per bulan, sehari bebas mau berapa jam, cuman sebulan itu harus ngejar tayangan live-nya 52 jam harus kekejar gitu ya, jadi biar menghasilkan money gitu ya, uang yang sesuai sama yang manajemen mau kasih kayak kita tawarin gitu.
Kalau boleh nggak keberatan, bisa dicontohkan untuk live TikToknya seperti apa? Kalau nggak di TikTok sih ngambilnya kayak nanti Apalah aja diarahin. yang penting seperti si A gimana gitu untuk di depan kamera HP-nya atau gimana? Ya Android? kayak dikasih nanti kan kalau di Bigo nih dapat arahan jangan gini gitu loh rata-rata Mm-mm. gitu. Terus nanti pokoknya harus banyak nanya sama viewers. Terus kalau di Bigo tuh misalkan yang nontonnya harus, tapi per sekali live itu biasanya kadang di hari itu kadang disuruh live teh jam berapa, harus berapa jam. Nah terus viewersnya itu harus dapat berapa sekali live itu. Kalau saya waktu itu dikejar tuh 150 orang di sekali live, kayak lagi live itu harus viewersnya 150 orang gitu Pak. Jadi ya harus ngejar, mau nggak mau harus ngejar, kita harus bisa mungkin ngundang sih, kayak ngasih tahu viewers kita bahwa wah ini orang live asik nih, buat ditanya-tanya, undang lagi nih ya buat nanya ini gitu. Kita juga harus asik gitu loh kalau Harus lagi asik live. lah ya. Jangan cuman live tuh diam-diam doang nunggu ditanya gitu Pak. Mending kita yang nanya gitu supaya penontonnya juga nggak bosen gitu. Nanya apa aja lah, gimana hari Boleh ini. dicontohin nge-live atau lah semenit 2 menit di sini. HP-nya nggak dibawa. Atau anggap aja ini HP-nya. Oh, kayak misalkan nih, ini anggapnya HP. Anggapnya HP ini. Kayak Assalamualaikum guys, selamat siang. Kembali lagi sama saya Cikal di sana selama Ramadan di live siang ini. Gimana hari ini kalian? Baik. Cuaca di daerah kalian gimana? Kalian udah makan belum? Atau udah mandi belum? Kalau belum mandi Gi kalian. Bau masih hidup aja udah bau gitu. Bercanda aja gitu. Kayak bercanda terus kalian lagi ngapain nih? Terus kalian ada rencana cabut nggak hari ini kemana gitu, siapa tahu kita bisa ketemu gitu bareng gitu, ketemu berangkat ya seperti itulah, banyak nanya. Jadi secara tidak langsung kalau bahasa Sunda mah baceo gitu lah ya. Iya, ngobrol saya langsung lah, Tapi dengan tidak ada orang di situ, ngobrolnya dengan Android sendiri di depan Android gitu kan. Jadi kita ngobrol, mereka balasnya dengan ketikan gitu loh. Kayak kita lagi Zoom sekolah lah. Nah, kayak gitu kadang Zoom sekolah kan ada yang kayak gitu. Jadi yang penting kita dalam live itu tuh jangan berhenti omongan aja. Ya, kalau baik mah lebih baiknya punya topik, dan topik itu kalau misalkan udah patah nih, topiknya udah habis, secepat mungkin kita terus cari topik baru nih. Kalau misalkan kita nih topiknya gimana hari ini gini hobi, terus nanya hobi nih, hobi kalian apa nih? Wah sama nih, kira-kira kita sama nih, gimana kalau bahas hobi nih, misalkan hobi motor nih, misalkan penonton latar, kalian suka sunmori nggak atau night ride nggak, gini motor kalian gimana gitu seperti itulah. Pokoknya jangan sampai nanti dilihat ada tanggapan, kita obrolin lagi. Ada komenan lagi, kita obrolin lagi. Pokoknya jangan sampai kayak kalau tamat topik ya kita harus cepat mungkin cari ide baru gitu dari topik itu. Walaupun itu live masih jalan gitu. Ya, pokoknya harus terus aja ngomong, jangan sampai wah nanti juga itu yang nonton masih kan bukan satu lagi ya. Nanti masuk nih gitu ya. Kayak ada nanti orang ada misalkan yang komen gitu. Ada yang komen nanti live-nya, ada yang nge-share live malah waktu itu juga. Kayak lagi live tuh ada yang nge-share live gitu. Kita nih ke orang ini biar orang ini masuk. Oh, bener ditonton gitu. Contohnya seperti apa yang pas AA di-share atau AA pas nge-live apa? Jadi sampai itu orang endorse ya. Bisa rekrut si AA gimana? Itu pas gimana itu pas kata-kata apa, pas ngobrol apa sih? Kalau buat itu sih gara endorse itu cuman gara-gara apa ya? Cuman gara-gara kita punya nama kali ya di TikTok gitu, kayak orang-orang TikTok tuh udah kenal sama kita gitu. Jadi endorse-nya itu ada yang lewat manajemen, ada yang langsung menghubungi kita gitu Pak. Cara nggak langsung. Kalau kan nih, kalau beda harga tarifnya Pak, yang dari endorse manajemen, yang dari manajemen sama kita matokin sendiri Pak. Beda. Subhanallah, keren banget nih sahabat nih. Ilmu baru kembali bagi pribadi saya, umumnya mungkin bagi sahabat-sahabat muda atau pemain-pemain TikTok atau boleh disebut anak-anak zaman milenial mungkin lah ya.
untuk mencari duit tanpa meminta orang tua, mungkin seperti itulah ya garis besarnya mah ya. Oke, kira-kira apa lagi yang harus digali dan harus diinformasikan ke sahabat-sahabat kita sekalian Kalau ini ya kan Bapak ini channel YouTube ya. Betul. Bapak udah ada niatan untuk kayak nge-share klimak-klimak di YouTube ke TikTok nggak Pak? Jadi ibaratnya kayak mempromosikan mempromosikan YouTube ke TikTok gitu Pak. Oh, itu udah ada niatan. Itu jadi potongan YouTube saya dimasukin ke TikTok gitu maksudnya iya, kan? jadi nanti bersambung full video cek di YouTube gitu, kayak ya YouTube tuh sama Bapak di share ke TikTok supaya warga TikTok tahu YouTube, dan YouTube Bapak langsung pada beralih ke YouTube Bapak karena kepo dari videonya gitu kan. Rata-rata YouTuber banyak yang kayak gitu Pak. Jadi kolaborasi lah secara tidak langsung ya antara kita pengen diketahui dan ini juga pengen diketahui ya, gitu lah jadi ya. nanti ibaratnya kita punya ya dikenal di YouTube juga dikenal, di TikTok juga dikenal gitu Pak. Betul. Cuman kalau YouTube mah full videonya, ya. kalau TikTok mah separoh. Kalau ini masalah yang pandang lah ya. Seperti itu ya. Kayak apa sih? Ya kayak misalkan yang ngebuat keponya di TikTok, nah pengen tahu sebenarnya ya harus cek YouTube gitu. Betul, siap. Atau banyak-banyak terima kasih nih. Terima kasih dengan siapa ini teh? Acika dengan Instagramnya apa? Boleh diinformasikan nak? Cikal, A-nya 4 kali, L-nya 3 kali. Subhanallah. Oke lah, keren banget nih obrolan nih. Merasa kebantu juga nih dengan obrolan si A ini. Pokoknya mah zaman digital punya ini mah milenial banget lah gitu lah. Apalagi yang bisa diinformasikan dan untuk bekal pribadi saya dan mudah-mudahan lah untuk zaman milenial gitu ya untuk zaman sekarang kan ya daripada kita nongkrong masih minta sama orang tua gitu ya Pak, istilahnya mending kita kayak berusaha lah cari ini sendiri gitu, uang sendiri dengan cara ya walaupun misalkan orang tua nih mandangnya TikTok tuh nggak bener nih misalkan, ya kita buktiin bahwa TikTok itu bisa ngasihin uang buat kita gitu. Jadi kita nggak usah minta lagi sama orang tua, kayak bilang aja, Pak ini saya punya uang nih, dan nanti kan otomatis orang tua nanya dapat dari mana. Alhamdulillah yang misalkan papa yang mama anggap aplikasi ini nggak baik buat saya bisa hasilin uang dengan halal, dengan usaha sendiri dari TikTok ini gitu. Subhanallah. Kira-kira udah berapa lama dari bergelut dengan TikTok sampai menghasilkan uang tuh berapa durasinya, berapa lama kira-kira? Saya tuh mulai main TikTok tuh dari Oktober tahun kemarin sih ya Pak. Dari setahun deh, baru setahun. Tahun kemarin ya, pas zaman-zamannya corona ya. Iya, corona belum, ya lagi rame-ramenya lah. Rame-ramenya corona lah. Jadi main TikTok ya. Iya, kayak sampai saat ini. Itu paling gede, mohon maaf kalau dibilang gaji itu kira-kira relatif atau emang udah terus naik atau emang standby di situ aja gitu. Kira-kira kalau ya untuk menggairahkan relatif sih Pak. Kalau misalkan dari manajemen ya tetap segitu. Kadang kalau misalkan nama kitanya terus naik nih dari manajemen, nah pasti manajemen juga bikin lah, naikin lagi lah duitnya. Terus kalau dari endorse sendiri ya itu gimana kitanya sih. Kalau endorse tuh ya biasanya kita harus mempunyai jaminan bahwa kalau misalkan dari kita nih endorse-nya, mereka milih di mana, bisa endorse milih di Instagram atau di TikTok. Kalau misalkan di Instagram ya contoh, kalau di Instagram tuh di story itu 15 detik kan per story-nya. Ya. Kayak misalkan ada sih ya teman saya nih matokin per 15 detiknya itu 50.000 untuk promosiin barang atau promosiin toko. Ada teman saya yang lebih ya sebutnya lebih seleb gitu lah, selebgram gitu. Per 15 detiknya ada yang 150.000 Pak. 15 detik ada, karena dia punya nama dan dia punya jaminan. Jadi dari story itu kita mempromosiin barang nih, ngobrol gini, terus ya 15 detik nih misalkan masih belum cukup nih, kita bilang ke si yang
mau endorse kitanya, mau minta promosi kitanya, Pak, Kak, ini nggak cukup nih 15 detik, harus berapa detik gitu, gimana Kakak masih mau atau mau kita buatin video singkatnya untuk promosiin doang 15 detik gitu, gimana kesepakatan gitu. Kalau misalkan nih untuk saya kan ada followers cuman baru 5.600 lah. Kalau ada yang minta endorse harus ada di story itu minimal yang ngelihat story saya tuh 4.000 orang atau 3.000 orang gitu. Harus ada yang kayak gitu. Ntar tuh ada yang nge-reply itu istilahnya kayak ngekomen story kita gitu, Pak. Wah, ini apa nama tokonya, nanti kita kasih tahu di slide kedua gitu. Di slide kedua kasih tahu, oh ini nama tokonya, yuk di follow, jangan dicek juga, ditanya-tanya ke IG-nya langsung gitu. Gitu. Kalau untuk di TikTok biasanya minimal harus ada jaminan minimal tayangan berapa dan komen berapa. Kalau untuk di Instagram di story mah cuman paling harus ada yang ngejamin tuh viewers doang. Kalau di story ya, di cerita. Kalau di feeds, di postingan nggak salah yang dicari tuh dari jangkauan akun sama komenan ya. Modelan TikTok lah kalau di postingan Instagram kayak gitu mah. Kayak gitu. Sahabat nih, mantap banget nih obrolan nih, pokoknya mah manfaat banget bagi pribadi saya dan khususnya mungkin untuk nonton video inilah. Keren pokoknya mah, zaman digital sekarang nih, anak muda segede gini juga udah menghasilkan. Sahabat, keren pokoknya mah. Terima kasih banyak dengan obrolan-obrolannya yang menghangatkan dan luar biasa, ilmunya dapet sahabat. Keren pokoknya mah. Udah ada lagi udah sih kalau menurut saya untuk zaman itu mah ya, daripada lebih baiknya kita sebisa mungkin ngasilin lah sedikitnya untuk nongkrong doang, nggak minta orang tua mah. Oke, siap atulah. Terima kasih banyak terima kasih sekali lagi dengan obrolannya. Mudah-mudahan apa yang diobrolkan kita bisa diambil hikmahnya ya ayah, terutama ilmunya ya. Oke, cukup sekian dulu ya obrolan. Dan tak lupa dengan YouTube channel Ugay Sugi, di like, di komen, di share, dan di subscribe. Dan tak lupa juga ditekan tombol loncengnya ya sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.